Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Bimbel Cuan edisi yang ke-92. Hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023. Sekaligus ini Bimbel Cuan terakhir di tahun 2023 ya. Tema kita hari ini adalah cuan suka pakai Vibo. Jadi akhir-akhir ini saya lagi suka pakai satu teknik yang menggunakan Fibonacci dan ditambah dengan dua candle pattern yang punya winning ratio tinggi tapi mungkin risk and reward rasionya cukup agak sedikit rendah tapi nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan nanti dihitung dari value rupiahnya, dari ticknya, dari gainnya mungkin akan dirasa lumayan kalau di saham ini. Teknik ini cukup populer di forex, jadi memang sering digunakan di forex, komoditas gold dan kawan-kawan ya. Dan tapi sebenarnya di saham pun juga bisa. Hanya saja memang ada beberapa kelemahan. Contohnya kayak di candle doji, di mana kalau di forex itu kan jarang ada candle doji yang betul-betul open dan close-nya itu di satu harga yang sama. Sementara kalau di saham agak sering. Kemudian kalau di saham itu juga likuiditas berpengaruh. Jadi ada saham yang nggak liquid, ada saham yang liquid sekali, ada saham yang big cap, market cap-nya besar sekali, ada yang market cap-nya kecil sekali. Kemudian dari sisi auto reject juga ya, itu dari saham itu juga ada auto reject atas bawahnya, di mana auto reject atas bawahnya sekarang udah simetris, jadi harus berhati-hati juga Bapak Ibu. Baik, mari kita mulai, cari posisi yang enak, mari kita belajar, mari kita fokus. Nah, yang pertama, ada dua macam candlestick. Candlestick yang warnanya hitam dan warnanya putih. Kalau yang warnanya hitam, berarti opennya di atas, closingnya ada di bawah. Sementara kalau yang warnanya putih berarti opennya di bawah, closingnya di atas ya. Oke, semua sudah paham. Dan kemudian titik tertinggi adalah high, kemudian untuk titik terendah adalah low. Untuk candle yang warnanya hitam berarti itu namanya candle bearish. Untuk warnanya putih berarti namanya candle bullish. Itu nanti akan kita gunakan warna hitam putihnya untuk kedepannya untuk menentukan support dan resisten. Nah, untuk pergerakan harga sendiri, harga itu akan bergerak zigzag. Jadi cenderung dia itu punya kena kadang harga itu naik, kadang itu harga turun, kadang harga itu naiknya banyak, turunnya sedikit. Tapi ada kala juga kalau misalkan turunnya banyak, naiknya sedikit, nah turunnya banyak lagi gitu. Nah, kondisi yang di sebelah kiri itu adalah kondisi ketika uptrend. Jadi kondisi uptrend biasanya akan mudah dikenali dengan kenaikan yang impulsifnya yang cukup kuat, kemudian koreksinya sedikit, retracementnya sedikit. Nah, kalau yang bearish berarti impulsif turunnya kuat, retracement naiknya cuma sedikit ya. Itu bagaimana cara mengenalinya. Tapi yang penting yang Bapak Ibu harus tahu adalah turning point-nya. Jadi di ujung pergerakan itu akan eh, menjadi titik acuan di mana kita bisa entry. Jadi entry atau exit itu ada di ujung. Jadi buat Bapak Ibu yang suka masuk di ujung cari reversal, ini satu teknik yang akan sangat menarik sekali untuk dipelajari. Nah, dengan kita buy di ujung, kita bisa apa namanya? Take profitnya itu tidak harus di ujung juga karena untuk take profit itu kita bisa menggunakan beberapa macam metode. Pakai target price bisa, pakai risk and reward ratio bisa, pakai trailing stop juga bisa. Nah, kalau saya biasanya antara dua, antara kena trailing stop atau kena apa namanya target area. Tapi kalau misalkan bisa jualan di ujung sekali sih biasanya eh, nanti ada caranya, cuman tidak selalu angka tersebut adalah angka ujung dari satu buah swing gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi perlu disadari bahwa harga itu bergerak zigzag, jadi kadang naiknya kencang, turunnya sedikit. Nah, kemudian ketika kita berada di dalam kondisi yang trennya bearish, katakanlah yang sebelah kanan ini ya. Ketika turunnya itu banyak, kita tuh jangan mengharapkan kenaikannya itu banyak. Jadi kalaupun kita beli di sini, kita tuh harus sadar diri bahwa naiknya mungkin cuma sedikit gitu ya. Karena berdasarkan data di sebelah kirinya bahwa trennya itu bergerak cenderung bearish. Nah, ketika harga bergerak dalam tren yang bullish ya, ketika harga naiknya kenceng,
kita juga jangan berharap, kita harus sadar diri supaya tidak berharap koreksinya itu dalam. Jangan berharap koreksinya itu banyak. Koreksinya sedikit itu menunjukkan bahwa trennya masih sehat. Jadi yang kita butuhkan itu adalah tren yang konsisten. Jadi ketika dia naik, naiknya banyak, turunnya sedikit aja nggak apa-apa. Nggak usah terlalu banyak. Itu mindsetnya dalam mencari saham kan ada banyak, ada ratusan ya. Jadi kita harus mencari satu persatu. Uh, yang pertama mungkin market cap-nya, yang kedua mungkin likuiditasnya rame atau enggaknya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga baru momennya. Momennya itu apakah dia lagi dalam kondisi jangka panjang, big picture-nya itu gambar besarnya, apakah dia cenderung bullish ataukah dia cenderung bearish. Karena pengamatan yang gambar besarnya itu akan mempengaruhi action kita. Apakah action kita nanti kita berharap TP-nya itu atau take profitnya itu standar-standar aja, yang rasional-rasional aja, atau TP yang setamak-tamaknya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian mari kita lanjutkan. Saya akan membawakan satu konsep sederhana tentang support dan resisten. Nah, ketika ada harga naik, kemudian harga itu menyentuh area tertentu, kemudian berbalik harga turun, disitulah yang namanya resisten. Oke ya. Kemudian sebaliknya adalah ketika harga bergerak turun mencapai satu area tertentu, kemudian dia berbalik harga naik. Di area tertentu itulah yang dinamakan dengan support. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu akan sedikit bingung, sementara di harga di chart itu kan support dan resisten itu banyak sekali ya. Nah, kita akan masuk ke konsep yang berikutnya, di mana yang namanya resisten itu ketika sudah di break, kita bisa anggap saja resisten itu menjadi bukan resisten lagi. Jadi contoh ada harga naik, mencapai satu area tertentu, kemudian harga berbalik turun, di mana area tertentu itu kita akan anggap sebagai sebuah resisten. Tapi ternyata di beberapa momen kemudian, beberapa saat kemudian, entah itu beberapa candle, beberapa hari, minggu, dia bisa breakout. Breakout artinya dia bisa mampu sanggup closing di atas area yang awalnya jadi resisten itu. Dengan dia berhasil closing di atas area resisten, artinya resisten itu sudah bukan resisten lagi. Itu akan mempermudah konsep Bapak Ibu dalam melihat support dan resisten. Jadi hal yang sama itu akan juga terjadi pada di area support. Nah, seperti biasa kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan langsung ketikkan pertanyaan di kolom chat. Nanti ketika kalau misalkan nyambung dengan bahasannya langsung dijawab. Kalau misalkan enggak nyambung pada saat itu akan dijawab di kemudian ya. Nah, kemudian untuk konsep yang support, support itu adalah ketika harga turun, kemudian harga dia berbalik arah, mencapai area tertentu dia berbalik arah, disitulah area support. Tapi support itu bukan dia tidak menjadi support lagi jika sudah ditembus. Sudah ditembus artinya sudah closing di bawah area support tersebut. Jadi itu area yang tadinya support sudah bukan support lagi ya. Ini kita tidak bicara tentang konsep support become resistant atau resistant become support ya, bukan. Tapi ini adalah konsep ketika resisten di break, dia bukan menjadi resisten lagi. Ketika support di breakdown, dia sudah tidak menjadi support lagi. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi kondisi yang seperti ini kurang lebih? Nah, apakah ini area support apakah ini menjadi area support atau ini menjadi area support gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat apakah yang A yang jadi support atau B yang jadi support. Yuk, kita akan menguji pemahaman Bapak Ibu apakah support itu adalah A atau adalah yang B. Bagaimana? Nah, ada yang bilang A, ada yang bilang dua-duanya. Oke, jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena B itu adalah second movement. Jadi pergerakan sebuah support, sebuah support itu adalah dia dibilang support yang kuat. Kalau contoh ya di sebelah kiri ini ada pergerakan seperti ini ya. Nah, ini oke. Yang tadinya ini support kan bukan support lagi karena ini di breakdown, oke. Di sini ini ada resisten. Ketika resisten ini di breakout, ini sudah bukan resisten lagi, tapi ini akan menjadi support yang kuat. Nah, seandainya kejadiannya contoh seperti ini. Jadi ini ada harga turun, kemudian ada harga naik, ini ada harga turun, hilang.
Ini adalah harga turun, kemudian ini harga naik. Nah, kemudian harga bergerak, nah, katakanlah seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke. Ini adalah bukan support, yang ini adalah support yang kuat. Apa bukan support? Yang ini adalah support yang kuat. Jadi ini support yang kuat karena ada second movement di sini. Yang artinya ini akan sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu menemui harga turun ke area yang sama lagi. Di situ akan lebih eh, menjadi konfirmasi, akan terbuka kemungkinan untuk rebound. Itu. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kondisi yang nah seperti ini adalah support, harga kemudian ada di sini. Ketika harga turun ke sini, ini saya akan ragu apakah support ini akan berhasil membalikkan keadaan atau akan ditembus. Dengan kondisi yang seperti ini, saya akan berpikir ini akan lebih besar kemungkinan untuk ditembus. Tapi ketika menghadapi area support yang katakanlah seperti ini, nah, ketika harga turun kembali ke area ini akan menjadi support yang kuat. Jadi saya akan lebih yakin di area sini akan punya peluang untuk rebound. Gitu kurang lebih. Itu akan berfungsi, akan berguna di konsep yang akan nanti kita ceritakan. Jadi itu eh, apa namanya landasan pikirannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ketika berhadapan dengan support dan resisten, ingatlah bahwa dalam kondisi uptrend, posisi support itu lebih penting daripada posisi resisten. Dalam kondisi uptrend, resisten itu akan cenderung di breakout. Dan dalam kondisi downtrend, support yang akan cenderung di breakdown. Jadi dalam kondisi downtrend, saya akan lebih melihat resisten. Dalam kondisi uptrend, saya akan lebih melihat support. Yang artinya dalam penggunaannya, nanti kita akan melihat harga itu kita akan mencari harga yang drop. Nah, dalam dropnya itu, kita akan mencari sinyal reversal. Ketemu sinyal reversal, kita akan fokus memarking. Markingnya apa? Marking area di mana eh, area di mana harga itu punya kemungkinan untuk eh, kena resisten. Kurang lebih seperti itu. Itu sederhananya seperti itu. Jadi ketika lagi ngedrop, saya akan fokus mencari resisten daripada mencari support. Kenapa? Karena support itu akan mudah terlihat ketika ada reversal pattern. Nah, ketika lagi bullish, saya akan fokus melihat support, di mana saya akan fokus ketika harga mencapai area tersebut, biasanya ada sinyal di sebelah kirinya. Jadi misalkan harga turun ke sebelah sini ya, turun ke sini, kemudian di sebelah kirinya, di mana sebelah kirinya adalah ini, biasanya di situ akan ada sinyalnya. Jadi kita akan gunakan sinyal yang di sebelah kiri itu menjadi satu acuan baru untuk kita buy on weakness, untuk kita entry point lah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu konsepnya seperti itu. Cukup sederhana sih. Kita akan melihat fokus kepada support dan resistennya saja. Kalau misalkan bullish, ini ada resisten, biasanya akan cenderung di breakout. Jadi nggak usah buru-buru jualan. Maksudnya kita tidak perlu kita khawatir pasang. Siapa tahu ditembus dengan mudahnya kan, nggak ada yang tahu juga kan. Nah itu. Di kondisi bullish, supportnya naik gitu kan. Siapa tahu ketemu resisten, nggak usah khawatir. Nggak usah buru-buru jualan, siapa tahu ditembus dengan mudah gitu. Hal yang sama ketika lagi bearish, kita dapat sinyal beli, kita entry, harga naik, kita jangan jumawa, kita jangan terus kemudian takabur gitu ya. Oh, ini pasti naiknya akan banyak ini. Tidak seperti itu konsepnya. Ketika dia membentuk sebuah resisten, ketika dia membentur satu data di sebelah kiri, biasanya resisten itu di sebelah kirinya ada supply and demand-nya. Nanti kita akan melihat ya. Nah, biasanya kalau misalkan lagi downtrend, target naiknya itu juga yang rasional. Jadi kita tidak bisa pakai target yang tamak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu adalah kondisi ketika kita menghadapi bearish dan bullish dari sudut pandang support dan resisten. Nah, kita akan sederhanakan lagi konsep support dan resisten, kita masukkan ke dalam konsep candle. Di mana konsep candle yang warna putih artinya bullish, candle yang warna hitam artinya bearish.
Kita akan sangat sederhanakan. Posisinya adalah candle yang putih. Kalau misalkan ketemu candle yang hitam, artinya itu resisten di atasnya. Oke, kita tidak melihat ini ada shadow-nya panjang, shadow-nya pendek. Fokus ke harga closing di candle yang putih ya. Candle putih ketemu candle hitam itu adalah resisten. Yang artinya resisten hanya terjadi, hanya muncul ketika ada candle putih dan hitam yang saling bersebelahan. Kalau putih sama putih bersebelahan, ya ini di sini nggak ada resisten. Paham ya? Oke. Jadi ketika harga naik, kemudian turun, nah konsepnya di situ, titik puncaknya adalah resisten. Itu sebabnya kita bisa sederhanakan, candle putih ketemu candle hitam, atasnya itu pasti resisten. Nanti kita akan lihat di candlenya. Kemudian untuk konsep yang support, candle hitam ketemu candle putih, bagian bawahnya adalah support di situ. Jadi kalau misalkan ada candle hitam, hitam, hitam ya di sini bukan berarti di sini ada support, bukan ya. Tapi ketika hitam ketemu putih, bawahnya itu support. Oke, sampai di sini jelas ya. Ini adalah konsep yang sederhana untuk support dan resisten. Jadi ketika kita melihat sebuah pergerakan candle, kita akan dengan sangat mudah memetakan di mana area support dan di mana area resisten. Oke, di sebelah kiri ini ada candle putih, putih, putih. Di sini ada putih lagi, ada shooting star. Di sini kita belum tahu di mana ada resistennya. Nah, setelah di candle berikutnya muncul candle hitam, disitulah kita baru tahu, oh di sini ada resisten. Oke, kemudian supportnya di mana? Masih belum kelihatan. Ada candle hitam, ada candle hitam. Di sini ada low, ada closingnya di bawah masih belum tahu supportnya di mana. Kemunculan candle putih di sini akan memberitahu kita bahwa di sini adalah area support. Kita tahu area resisten di mana, kita tahu area support di mana. Disitulah trading range kita. Oke. Dan bagaimana ketika dia breakout? Disitulah fungsinya Fibonacci yang akan kita pelajari nanti. Dia akan menunjukkan kita di mana target price yang rasional atau bisa sampai yang target yang tamak itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan fokus lagi nantinya dalam kita melihat chart. Kita akan melihat satu gabungan support dan resisten ya. Chartnya itu mungkin tidak serapi seperti gambar yang di awal tadi. Ini adalah chart entah itu saham apa saya juga lupa. Yang nanti kita akan perhatikan adalah seperti ini. Jadi contoh di sebelah kiri kita akan melihat satu pergerakan candle hitam ketemu candle putih. Oke, disinilah supportnya. Candle putih ketemu candle hitam ya, seperti yang di sebelah kanan ya. Oke, disinilah resistennya. Oke, oh ya, support sudah warna biru. Berarti saya akan ganti ke warna merah. Ada pertanyaan, yang dicari itu candle close satu sama dengan, oh bukan. Yang penting candle putih, hitam ketemu putih, berarti yang bagian bawahnya adalah support. Candle putih ketemu hitam, bagian atasnya adalah resisten. Jadi tidak selalu high-nya sama, low-nya sama, open atau close-nya sama, tidak ya. Yang penting hitam ketemu bersanding ya, bersebelahan. Hitam bersebelahan dengan putih, bawahnya support, ini resisten. Oke, saya akan sedikit lebih tebal lagi pakai ini. Oke, ini resisten. Oh, ini terlalu tebal sepertinya. Ini resisten, oke cukup. Nah, ini support, ini resisten lagi. Kemudian ini hitam, hitam, hitam tidak ada perpindahan support. Oke. Kemudian ini, nah ini ada hitam sama putih. Oke, ini support. Nah, oke ini support ya. Kemudian hitam sama putih sama hitam berarti ini ada resisten juga di sini. Tapi biasanya kalau kondisi seperti ini saya tidak akan biasanya sih bukan sinyal juga ya. Kondisi seperti ini biasanya bukan sinyal juga. Jadi saya tidak terlalu pusing sebenarnya resisten support itu yang sebelah mana. Karena fungsinya itu nanti berkaitan dengan sinyal atau pattern yang akan kita pelajari nanti. Tapi konsepnya adalah memang ketika candle hitam ketemu hitam ya tidak ada perubahan support dan resisten. Hitam ketemu putih di sinilah di bawahnya support. Putih ketemu hitam atasnya itu adalah resisten itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke versi menjelang inti dari Zoom kita hari ini. Nah, candle break. Saya akan bercerita di sebelah kiri, ini ada 3 gambar. Sebelah kiri, ini adalah yang pertama adalah candle bearish.
Candle bearish ini mewakili harga turun. Di sebelah kanannya, di sini ada candle bullish yang mewakili harga naik. Nah, perhatikan closingnya dari candle putih pada saat kondisi yang di sebelah kiri ini, closingnya itu berada di atas body dari candle yang hitam ini, gitu ya. Jadi dia berhasil closing di atas body candle dari yang hitam, yang artinya candle bearish ini dimatikan, dibunuh, dilawan oleh si bullish ini, gitu. Ada pertanyaan, kalau emiten sudah masuk support kuat, oke, tapi kita, oh, apakah tetap kita akan TPO? Nanti ya, kalau ada sahamnya nanti kita akan lihat saham itu. Nah, berarti ini konsep yang sebelah kiri ini adalah di break oleh satu candle. Jadi satu candle bearish dimatikan oleh satu candle bullish. Closingnya itu harus di atas dari body candle yang hitam ya. Soal besar kecilnya itu relatif, jadi nggak harus sebesar yang seperti yang saya gambarkan ini. Yang penting adalah ini adalah break oleh satu candle. Oke. Kemudian yang tengah ini adalah break oleh dua candle. Jadi ada satu candle bearish, kemudian di sini ada satu, dua candle bullish. Nah, di candle bullish yang kedua, closingnya itu sudah berada di atas si body candle yang hitam ya. Jadi ini satu candle bearish yang mewakili harga turun dibunuh atau dimakan atau dilawan oleh dua candle bullish. Yang ini ya, yang di tengah ini ya, itu boleh candle hitam atau boleh candle putih itu nggak masalah. Tapi yang penting ini dilawan oleh dua candle. Itu konsepnya seperti itu. Jadi dilawan oleh dua candle, yang sebelah kiri dilawan oleh satu candle. Nah, yang ketiga, yang sebelah kanan, ini adalah yang namanya dominant break. Dominant break itu artinya satu candle bearish dilawan oleh minimal ada tiga candle. Di break oleh tiga candle. Nah, tiga candle ini boleh, yang tengah ini boleh hitam, boleh putih, nggak masalah. Tapi candle yang ketiga ini harus closing di atas body candle yang bearish. Harus closing di atas body candle yang bearish. Jadi closingnya itu karena closing di atas kan berarti candlenya putih ya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga. Untuk dominant break jika ada yang tengah warna hitam gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting dia itu di break oleh minimal 3. Boleh 4, boleh 5, boleh 6, minimal 3. Gitu. Tidak boleh kurang dari 3. Di mana ini akan membedakan bahwa untuk sinyal untuk yang kondisi di break oleh satu candle dan di break oleh dua candle, sinyal entry-nya ada ketika di candle berikutnya nanti ada yang bisa closing di atas resisten terdekat. Resisten di sebelah kiri dari candle si merah ini, candle bearish ini gitu. Candle bearish-nya apakah harus panjang? Bisa jadi ya. Cari yang namanya dominan ya. Jadi candle dominan bearish dimakan oleh atau dimatikan oleh yang bullish. Candle panjang nggak apa-apa, tapi biasanya nanti kita akan melihat kondisi bahwa apa namanya candle yang hitam ini kalau kondisi break satu candle ya, mungkin candle hitamnya itu kecil. Itu untuk kondisi break satu candle. Tapi untuk dominan break ini biasanya kita akan melihat si bearishnya itu candlenya panjang. Gitu. Kalau candlenya pendek, lebih pendek daripada si putihnya ini, berarti ya paling dia break satu candle atau break dua candle gitu. Nah, oke ya, ini adalah tiga pattern yang sangat mudah untuk dihafal. Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan dengan sangat bersusah payah. Yang penting satu break satu candle, dibunuh sama satu candle, dimakan sama dua candle atau dimakan sama tiga candle gitu. Oke, dimana kalau misalkan penggunaannya, berarti kita akan menggunakan kalau misalkan break satu candle itu harus di candle berikutnya, nanti dia harus break resisten yang ada di candle di resisten yang ada di sebelah kirinya candle yang bearish ini. Break dua candle juga sama, dia harus break resisten yang ada di sebelah kirinya candle hitam ini. Tapi kalau dominan break itu kita bisa langsung beli di closingnya, gitu. Nanti ada ceritanya. Oke, nah sekarang SOP-nya, SOP-nya gini.
Ada istilah yang namanya initial break atau kita singkat dengan IB. Initial break itu adalah misalkan candle bullish dimatikan oleh candle bearish atau candle bearish dimatikan oleh candle bullish. Itu ya. Jadi initial break itu kalau misalkan mengacu pada apa namanya pola yang sebelumnya. Jadi gini, ini adalah strategi yang bisa digunakan di eh, instrumen selain saham. Sementara saham di Indonesia itu kan cuma bisa buy. Jadi maksudnya buy itu kita dapat profit kalau harga jual di atas harga beli. Sementara kalau di instrumen lain kita bisa istilahnya open posisi sell. Jadi kita dapat profit kalau harga closingnya, harga close positionnya itu lebih rendah daripada harga open position pada saat sell gitu ya. Jadi kalau misalkan di saham ya kita akan fokus ke initial break itu adalah candle yang hitam dimakan sama candle yang putih. Nah, yang dimaksud dengan initial break itu adalah area di Nah, ini area dari candle hitamnya ini. Nah, ini adalah initial breaknya, kemudian ini adalah initial breaknya, kemudian ini adalah initial breaknya. Fungsinya tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah nanti di kedepannya kalau misalkan area harga masuk ke area tersebut kita bisa lakukan entry di situ ceritanya. Itu. Nah, ini SOP-nya oke yang namanya initial break itu adalah area di mana si siapa namanya? Candle bearish dimatikan oleh candle bullish. Nah, karena kita menggunakan pola ini di awal pembalikan tren, jadi biasanya initial break itu adalah awal dari perubahan tren. Nanti kita akan lihat di chart aslinya. Maksudnya di chart di dunia nyatanya ya kurang lebih ya. Nah, SOP berikutnya adalah dominant break. Kita singkat dengan DB. Candle dominant break itu harus di break oleh minimal 3. Tidak boleh kurang dari 3. Jadi, kalau misalnya bukan dominant break, berarti harus ada CB1. Istilahnya candle break. Candle break itu candle break satu lagi. Jadi dia harus nge-break resisten di sebelah kirinya. Gitu. Dan support atau resisten yang di break tidak boleh satu level dengan IB. Tidak boleh satu level, tidak boleh sama tinggi dengan initial break gitu ya. Nanti kita akan lihat. Jadi itu adalah SOP-nya, tapi perlu diingat bahwa sinyal dominan break itu berkemungkinan gagal, bukan berarti pasti gagal, tapi berkemungkinan gagal kalau kalau close-nya ya, itu nggak lebih tinggi daripada shadow-nya. Shadow di mother candle di area initial break. Jadi maksudnya kayak gini, kalau misalkan ada dominant break, ini yang sebelah kanan ini adalah dominant break, kalau dia katakanlah shadow-nya sepanjang ini ya, duh kok menceng ya. Katakanlah misalkan dia punya shadownya misalkan panjang seperti ini gitu ya. Nah itu. Terus kemudian dia sebelah kanan ini si candle bullishnya itu closingnya tuh di sini gitu. Nah ini tuh bisa dibilang momentumnya itu kurang kuat. Dia itu akan lebih kuat momentumnya kalau bisa closing di atas dari high si candle yang mother candle yang sebelah sini gitu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi seperti ini dia berkemungkinan gagal. Bukannya tidak mungkin, bukannya pasti gagal, tapi dia cuma punya kemungkinan gagal. Jadi seandainya menemui hal yang seperti itu, mungkin ada pilihan lain atau saham lain ya pilih saham yang lain nggak apa-apa gitu. Nah, SOP-nya cuma ini aja. Selain itu adalah SOP entry dan exit ya. Kalau misalkan maksudnya entry dan take profit lah paling ya. Kalau entry kita bisa gunakan entry sinyal entry kita gunakan area entry itu di Fibonacci level segini. Kita bisa pecah ordernya, kita bisa average down, kita bisa pecah harganya juga. Jadi supaya dapat harga yang lumayan enak lah ya. Tujuannya juga untuk memperbaiki risk and reward rasionya. Boleh juga menggunakan angka yang mungkin ada beberapa yang biar gampang. Udahlah dibagi 4 aja dari bawah. Dari bawah sampai atas bagi 4. Berarti ini angka 50%, ini angka 75, ini 25 gitu ya. Buat dibagi rata. Jadi setidaknya punya average di harga 50 persenan gitu. Itu juga boleh, bebas. Mau average-nya bagaimana caranya terserah. Begitupun dengan jumlah lotnya. Mau semakin semakin turun semakin besar lotnya juga boleh terserah. Gak apa-apa. Nah, cut loss itu hanya dilakukan jika sudah close di bawah Vipo yang 0% yang bawah.
itu untuk mengantisipasi adanya sweep liquidity. Jadi harganya itu cuma nyapu aja. Jadinya misalkan ada candle, ini ada candle gitu kan, candle, 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 ada yang ada yang nyapu ke bawah cuman ekor gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu boleh cut loss-nya itu ketika sudah close di bawah. Gitu ya. Untuk take profit yang rasional itu adalah 161,8. Ini adalah area take profit yang paling mungkin disamber. Jadi dia sangat berkemungkinan besar untuk nyampe ke 161,8. Next, habis itu kalau bisa closing di atas 161,8, dia punya peluang ke 261,8 ya. Tapi untuk yang 361 dan 423 itu adalah kondisi di mana dia itu sangat bullish sekali. Jadi kayak kemarin sahamnya mungkin MMN, mungkin cuan, mungkin apa gitu ya, yang bullishnya sangat sangat kencang sekali gitu ya. Kita bisa gunakan area take profit 361 423,6 untuk kalau misalkan Bapak Ibu bingung kita perlu take profit di mana ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Kita akan masuk ke chart. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ini adalah contoh chart eh, Jasa Marga, tapi entah kapan saya juga lupa, ini Desember 2022. Oke. Kita akan melihat dengan mudah bahwa di sini ada satu pola dominant break. Di mana dominant break ini adalah satu candle yang warna merah, kemudian dimakan atau dilawan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle. Di mana ini adalah dominant break yang cukup bagus karena dia closingnya itu di atas high dari candle yang yang item yang initial break ini ya. Jadi kita akan taruh pasang Fibo-nya itu dari sini ke sini. Nah, ini 100-nya di sini, nolnya di sini. Nolnya di shadow terluar, 100-nya di sini. Sesimpel itu. Jadi nanti targetnya entah itu di mana ya, ntar ada kelihatan. Tapi ini ceritanya saya cuma mau menunjukkan adanya candle dominan break di sini. Nah, kenapa sorry. Kenapa pola ini adalah pola yang menarik? Karena seperti yang Bapak Ibu lihat, coba di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini tidak ada sinyal katakanlah sinyal yang dominan break juga ya. Contoh, kita akan melihat candle yang ini. Nah, ini bukan dominan break. Kenapa? Karena closing candle yang ini sudah di bawah dari candle yang ini. Oke, berarti bukan dominant break. Oke, nah sekarang ini adalah candle yang putih. Ini candle yang hitam di sini ya. Yang putih ini memakan atau mematikan candle yang di sebelahnya. Nah, apakah ini menjadi sinyal beli? Tidak. Karena sinyal beli berikutnya, karena sinyal belinya itu adalah ketika dia bisa sanggup break resisten di sebelah kirinya. Ini adalah resisten di sebelah kirinya. Jadi dia harus closing di atas ini supaya dia bisa jadi sinyal. Sementara di sebelah kanan setelah terjadi candle putih ini tidak ada sinyal. Tidak ada yang sanggup closing di atas ini. Itu. Harga turun, kemudian di sini juga membuat seperti ini. Nah, ingat ini memang inside bar pattern ya. Tapi kita tidak bicara tentang inside bar pattern, outside bar pattern di konsep ini. Kita hanya bicara bodinya saja, body candle-nya saja. Di mana body candle si candle hitam yang kedua ini dia di bawah dari si candle yang pertama. Jadi ada close yang lebih rendah. Jadi tidak ada dominant break. Kemudian di sini juga malah turun lagi. Kemudian yang ini, nah si candle yang ini dia akan berpeluang menjadi dominan break. Aduh, kenapa ini senggol terus? Dia akan berpeluang menjadi dominan break jika ada candle putih yang bisa break ke atas si candle hitam ini ya. Gitu. Itu caranya. Jadi di sini masih tidak ada sinyal apa-apa. Nah, sampai kemudian di kondisi dominan ini, dominan candle bearish ini yang dimatikan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 candle. Jadi dominant break. Oke. Sampai di sini ada Bapak Ibu yang masih bertanya tentang dominant break, bagaimana ada yang masih bingung, ada yang belum tahu. Oke. Kalau masih ada yang bingung silahkan bertanyakan langsung ya. Oke. Nah, dominant break ini adalah initial break yang artinya di sini adalah perubahan tren. Jadi dia harus di area support yang paling rendah. Nah, kemudian apakah yang sebelah sini itu dominant break atau bukan? Misalkan ini kan candle ya
hitam ya. Kemudian ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, dia di break. Apakah dia dominan break? Ya, dominan break karena dia break ke atas si candle hitam ini ya. Memang dia dominan break, tapi dia bukan jadi initial break karena initial breaknya tetap di bawah. Itu. Jadi jangan pakai acuan sinyal yang ini untuk pembalikan arah. Pembalikan arah sebenarnya ada di sinyal yang sebelah sini. Oke, paham ya. Jadi kita tidak bisa narik Fibonacci itu dari sini 100, dari sini 0 gitu ya, terus untuk targetnya lebih panjang lagi. Tidak. Dalam kondisi tertentu bisa, tapi itu bukan bukan apa namanya goals dari penggunaan teknik strategi ini ya, gitu. Next. Nah, ini adalah yang bukan dominant break. Nah, perhatikan yang sebelah. Nah, ini ya. Perhatikan yang sebelah sini. Ini di sini ada candle turun, kemudian di sini ada candle hitam, oke. Kemudian di sini ada dua candle. Nah, kemudian ada satu candle di sini. Apakah ini dominant break? Ada yang menganggap ini dominant break? Kalau misalkan ada yang menganggap ini dominant break, nah sebetulnya nggak apa-apa juga kalau misalkan ini dianggap sebagai dominant break. Yang jadi apa-apa adalah ketika menghadapi kondisi. Nah, kalau dominant break itu kan posisinya kan ada di sini. Nah, kena ini. Turun ke bawah sini. Nah, ketika dia close di bawah sini, yang perlu dilakukan adalah cut loss, gitu. Ketika cut loss, ini di sini misalkan cut loss ya. Habis itu ada sinyal. Nah, sinyalnya ini candle hitam kemudian dimatikan oleh candle putih. Di sini adalah candle break yang satu candle ya, di break oleh satu candle. Nah, setelah di break oleh satu candle, apakah dia menjadi sinyal? Belum. Dia baru akan menjadi sinyal kalau dia bisa breakout ke atas resisten yang di sebelah kirinya. Nah, ini adalah resisten. Candle putih ketemu candle hitam. Bagian atasnya adalah resisten. Jadi ini adalah candle yang menjadi acuan. Candle yang menjadi acuan berarti di sini dipasang 100, di bawah pasang 0. Oke, itu caranya. Dan untuk initial breaknya di mana? Initial breaknya di candle ini. Ini. Jadi nanti next ke depannya ini akan menjadi satu initial break. Itu ceritanya. Oke. Nah, ini adalah penarikan Fibonya seperti ini. Ini tadi jasa marga yang tadi ya. Jadi yang pertama yang dominan break. Ini adalah dominan breaknya. Ini dipasang angka 100. Di sini pasang angka 0 gitu kan. Oh, sorry. Ini angka 0, angka 100-nya kalau misalkan diami broker suka kebalik-balik. Nggak masalah. Yang penting konsepnya adalah bagaimana kita menggunakan si Fibonacci itu untuk mencari angka taking profit. Gitu. Ceritanya gitu. Untuk angka TP, TP, TP lah kurang lebih seperti itu. Nah, kelebihan dari penggunaan si apa namanya strategi ini, Bapak Ibu kalau misalkan pakai strategi kayak gini ya, ini akan lebih santai. Kenapa? Karena di sini memang harganya naiknya sampai sini. Oke. Tapi habis itu kita bisa belinya itu di 75, di saya pakainya yang angka sakral 25, 50 sama 75. Jadi ini adalah 75%. Nah, gitu. 75%-nya itu di sini. Nah, berarti ini bisa beli di sini lebih murah. Turun ke bawah sini ya beli lagi. Turun ke bawah sini beli lagi. Cut loss-nya di bawah sini. Gitu. Tapi kalau misalkan kita cara narik dominan break-nya itu benar, posisinya juga kita diawali dari ngedrop, harga drop. Ada dominan break, breakout ke atas ya sudah. Itu akan jadi satu entry point kita. Entry point take profitnya di mana? Take profitnya di sini. Ini take profit pertama. Di sini kan nggak ada yang nyenggol ya. Nah, baru nyenggol di sini. Dua candle inilah. Mau pakai yang shadow atau pakai yang putih ini dia ngebreak juga nggak apa-apa untuk take profit. Take profit kedua di mana? Di sini. Nah, atau di sini kan. Nggak tahu ini yang kesenggol atau enggak nih TP2-nya waktu yang di sebelah kiri. Tapi kalau yang sebelah kanan sih pasti kesenggol karena ini ngebreak ya. Nah, setelah dia ngebreak, harga ternyata turun. Apa yang kita lakukan? Kita akan ngantri lagi di angka 100% ini. Angka 100%. Kalau misalkan turun lagi, ngantri lagi 75, turun 50, sini. Nah, kalau sampai dia turun ke bawah sini, kan artinya apa? Artinya kan dia bearish. Itu. Tapi kalau dia tidak turun ke bawah si
Yang paling bawah ini berarti apa? Dia bullish. Kalau bullish apa? Targetnya bisa kita bisa pasang target setamak-tamaknya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Sampai di sini paham? Oke, aman? Harusnya aman lah ya. Nah, next ini kayak yang jasa marga yang sinyal kedua. Ini sinyal yang bukan dominant break. Asumsikan di sini dia break ke bawah ya. Jadi ini cut loss tapi di sini ada sinyal lagi. Nah, ketika ini ada sinyal, oke. Kemudian di sini ada harga 3.500. Kita boleh kok beli di harga. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita boleh kok beli di 100%. Kemudian kalau misalkan turun, ya udah kita average down. Itu. Kalau yang ini kan kita dapat ya, ini beli di ini sih saya eh, nggak yakin ini adalah dominan break karena saya lebih suka ini opennya dari bawah closing di atas. Ini candle ini sepertinya tidak menunjukkan dominan break. Saya lebih suka dominan break yang misalkan yang ngebreaknya itu dari bawah ke atas gitu. Nah, kondisi yang seperti ini asumsikan ini adalah sinyalnya. Kita bisa beli di 100%. Mau average down di 75 50 ini boleh nggak masalah. Tapi yang penting di bawah sini kalau closing di bawahnya berarti itu adalah cut loss. Dengan cut loss seperti ini kalau misalkan dengan teknik seperti ini kita bisa dapetin barang itu memang di ujung tren. Dan ketika dia di ujung tren, sinyalnya gampang. Bagaimana kita tahu dia di ujung tren? Ya berarti nggak ada cut loss. Kalau sampai ada cut loss berarti itu masih belum di ujung tren gitu. Makanya filter awal dari pencarian saham adalah ketika dia ngedrop ngedropnya gitu ya. Nah, take profit pertama, take profit kedua, sampai di sini ini ada take profit ketiga dan ini take profit keempat gitu. Sampai take profit keempat harganya belum turun nembus ke atas ya. Nanti kita bisa adjust. Tapi kalau misalkan udah habisan barang, barangnya udah dijual habis gitu misalkan ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti tinggal tunggu turunnya nanti ada sinyal lagi. Kemungkinan seperti itu. Sementara belum ada pertanyaan, oke. Materinya sesimpel ini sih. Lumayan nih 942. Oke, ada pertanyaan. Astra, apakah termasuk dominant break? Oke, tadi ada pertanyaan dari si Inko ya. Mari kita lihat inkonya dulu. Kemudian mari kita lihat Astra. Oke, kita akan gunakan aplikasi Ami Broker. Saya sebenarnya lebih suka Ami Broker untuk explore karena saya bisa custom AFL-nya untuk mencari kriteria yang cukup detail. Jadi, misalkan saya hanya mau mencari yang candle break ini ya, candle break. Ini tanggalnya udah terbaru belum sih? Tanggal 1 bulan 12. Oke, udah terbaru. Oke. Misalkan ini saya mau cari formasi candle break gitu kan. Nah, di AFL saya bisa custom, jadi saya bisa cari apa yang persis saya mau. Kalau di TradingView screenernya agak terbatas ya. Mereka membatasi kreativitasnya. Oke, kita akan bahas si Astra Internasional. Oke, Astra Internasional ini adalah candle break. Candle break itu maksudnya gini. Jadi dia itu ngebreak candle hitamnya ini dimatikan oleh candle putih. Ya, dia ngebreak candle break di sini. Ini inisial breaknya. Kemudian setelah candle break, dia itu harus ngebreak resisten terdekat di sebelah kirinya. Nah, ini adalah resisten sebelah kiri. Ya, ini apa namanya? Udah jadi satu setup. Tinggal tarik Fibonya dari atas sampai bawah sini. Ketemu angka 5750 mau dibeli langsung di 5750 nggak apa-apa. Dan ini satu hal yang menarik karena eh, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita bisa kok gunakan data di sebelah kiri, kita bisa gunakan apa namanya historis. Sebelah kiri kita akan melihat di sini ada satu sinyal. Sinyalnya itu maksudnya ini satu candle break. Mungkin saya perbesar dulu kali ya. Oke, di sini adalah candle break. Candle hitam dimatikan oleh candle putih dan dia harus break resisten di sebelah kiri. Kemudian ini adalah acuannya. Jadi kita akan menggaris. Kita akan pasang garis di sini. Ini adalah area entry untuk kondisi yang sudah lampau.
Dan kondisi yang sudah lampau itu akan berguna di masa sekarang. Nah, ini adalah area entry yang di masa lampau ya. Atau kalau misalkan mau lebih detail lagi, kita bisa detailkan ke hanya bagian initial break-nya saja. Di mana initial break-nya ini adalah open di 5325. Berarti ini 5325. Oke, 5325 di sini. Nah, 5325. Kalau initial break sih masih di bawah. Jadi apa namanya posisinya memang nggak kurang turun lah ya. Tapi ini sebenarnya nggak masalah sih. Kalau misalkan ternyata dia bullish, jadi dia nggak lebih terendah dari ini ya siapa yang tahu. Tapi ini adalah sudah sinyal initial break. Bagaimana cara nariknya Vibo? Ya udah tarik aja dari atas closing sampai bawah low. Dalam satu klaster terdekat ini low terendahnya di sini kebetulan. Jadi kalau ada yang mau beli Astra boleh langsung beli di 5750 turun ke bawah 5 ini 566 5650 lah ya. Average down 5575 boleh average down 5475 ini boleh average down kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kita yakin bahwa ini adalah satu sinyal? Jadi bukan sinyal yang sebelumnya. Kita bisa kok. Kita bisa eh, lihat data ke samping. Jadi maksudnya gini. Contoh, apakah ini sebuah sinyal? Misalkan ini candle break ya, ini hitam, ini break putih ya. Kemudian dia harus karena ini bukan dominan break, berarti dia harus break resisten terdekat di sebelah kiri. Pertanyaannya, di mana resisten sebelah kiri dari satu candle ini? Apakah ini? Bukan. Karena ini adalah initial break-nya. Resisten apa? Candle putih ini satu level dengan initial break. Berarti bukan ini yang jadi acuan. Yang jadi acuan apa? Ini, candle yang ini. Apakah ada yang bisa break ke atas ini? Tidak ada kan? Ya, ini bukan sinyal gitu. Itu cara filternya gampang. Jadi maksudnya filter adalah memilahnya ya, memilah. Jadi ini bukan sinyal, jadi kita tidak terjebak di dalam kondisi yang seperti ini gitu. Kemudian apakah ini candle dominan hitam? Apakah ini dominan break? Kita lihat saja apa adakah candle yang mampu break ke atas si eh, dominan break ini? Apakah ada? Tidak ada. Berarti ini bukan sinyal apa-apa. Walaupun ini naiknya banyak, walaupun ini naik ya candle hijau gitu ya, walaupun ini terkesannya ada rebound, tapi ini bukan sinyal gitu. Lihat sebelah kiri lagi, apakah ini kenaikan ini apakah sinyal? Jawabannya bukan. Karena ini bukan ini tidak ada candle break apa-apa. Sinyal candle breaknya itu tidak ada di sini. Gitu, paham ya? Apakah ini bisa dominan break? Nah, lihat, ini kan harga naik ke sini. Apakah dominan break? Tidak. Dia tidak closing di atas dari body candle yang hitam ini. Berarti bukan dominan break. Apalagi ini malah sempat closing di bawah dari sini. Berarti bukan dominan break. Gitu. Untuk screening, bagaimana? Oh, saya screeningnya sederhana sekali. Saya screeningnya itu hanya dengan menambahkan ini. Eh, ini dihapus dulu. Oh, clear all drawing, ini edit formula. Nah, saya cuman screeningnya apa? Screeningnya itu ya frekuensi di atas 500, kemudian apa sih namanya? Rata-rata transaksi ini 10 juta, oh, kurang nolnya 3. Saya di atas 10 miliar. Oke, kemudian di save, kemudian masuk ke analisis, explore, kemudian keluar saham-saham yang eh, apa namanya? Yang liquid, tinggal cari satu-satu dari sini. Cari satu-satunya pun sederhana. Kenapa saya perlu nyari satu-satu supaya saya bisa lihat ada saham yang lagi ngedrop nggak? Saham yang lagi ngedrop kan sebenarnya kan dia bisa difilter dengan MA ya. Tapi saya lebih suka untuk mencari saham yang, nah ini kayak misalkan ini Adaro ini kan waktu dia ngedrop, wah dalam sekali, ambruk ambruk-ambruknya gitu kan. Ketika dia rebound, kita akan mudah. Ini cenderung low risk karena ketika ada sinyal ini, sinyalnya waktu itu candle single break ya kalau nggak salah. Ini, oh ya ini, aduh menceng. Nah, ini candlenya satu ini, nah ini di break. Jadi di dilawan oleh candle bullish, tapi bukan dominan break. Jadi kalau bukan dominan break harus lihat resisten di sebelah kirinya. Ini adalah candle putih di sebelah kirinya, berarti ini adalah resisten terdekat. Yang closing berhasil closing di atasnya berarti ini candle yang ini ya. Nah, candle yang ini berarti kita bisa tarik harga eh Fibonya di harga, kok ini ada garis?
kita bisa tarik. Nah, ini ke sini, ini closingnya di berapa? Ini closingnya di 2300. Berarti kita bisa 2300. Nolnya di low, jadi batas terbawahnya di low. Kemudian kita bisa gunakan, setelah ini kita bisa gunakan langsung beli di 2300 boleh. Turun ke ini berapa? 2230. 2230, ya betul. 2230 kita bisa beli. Ini open ya ini. Kita bisa beli 2230. Berarti kan kita punya barang 2300 sama 2230. Kalau turun ke 2150 ya beli 2080, 2090 ya boleh beli. Yang penting cut loss di bawah 2010. Kalau closing di bawah 2010 berarti cut loss, berarti dia ngelanjutin bearish. Nah, itu enaknya di situ. Berarti kita bisa dapat barang itu kondisinya murah. Dengan kondisi murah ini ya kita bisa manfaatkan take profitnya yang eh, ini belum nyampe ya, baru 28 apa? Baru 26,1%, 261,8. Nah, take profit pertama ketika 161,8, take profit kedua 261,8. Udah masih punya barang harga bawah, santai. Jadi nanti kalau misalnya ke depan ada sinyal lagi, kita bisa average up, kita bisa nambah. Ada sinyal lagi seperti apa contohnya? Bukan drop yang seperti ini ya, tapi drop yang seperti ini. Jadi dia punya retracementnya itu lumayan jauh. Retracement lumayan jauh, kita cari apakah ada sinyal dominant break, apakah ada sinyal single break gitu kan. Contoh ini misalkan ya, dari sini ngedrop ke sini jauh. Ini ada sinyal, ini ada breakout. Apakah itu sinyal beli? Jawabannya belum tentu. Lihat resisten di sebelah kiri. Resisten sebelah kiri adalah yang sebelah sini. Jadi harus break ke atas resisten yang sebelah kiri sini. Nah, menceng lagi. Sorry. Dia harus break ke atas resisten yang sebelah sini. Nah, ya, baru bisa jadi sinyal. Ini bukan break. Gitu. Jadi tidak ada sinyal. Apakah yang sebelah sini sinyal? Nah, ini break single candle. Dia harus break ke atas resisten sebelah sini. Nah, ini sinyalnya di sini ya. Oke. Kita bisa tarik Fibonya itu dari closing ke harga low di sini. Oke. Jadi kita mau beli 2610 boleh, antri ke 2550 boleh. 50% ada 2495 ya. Ini 2000 berarti fraksinya 10 ya. Berarti 2490 atau 2500. Boleh ngantri di situ. Tapi kita masih punya barang di bawah sini. 2230 dan 2300. Itulah enaknya. Kalau misalkan ternyata turun ke bawah 2380 ya udah kita jual aja dulu si Adaronya. Ganti saham lain gitu. Nah, ini tadi Astra ya. Ada pertanyaan tentang Astra. Tadi pertanyaannya apa sih? Inco pertama ya. Pertama Inco. Inco tadi Inco. Kenapa tadi saya jadi Astra ya? Oh, filter kali. Ini Inco. Nah, mana tadi? Ini clear. Oke. Nah, ini Inco. Kita zoom in dulu. Zoom in. Nah, sip ya. Nah, ini candle break. Ini hitam, ini putih. Closing di atas. Closing di atas karena ini candle break berarti dia harus break ke atas resisten. Resisten terdekat ya sebelah sini. Ya ini udah memenuhi syarat. Ketika sudah memenuhi syarat, terus kebetulan kemarin eh, sinyalnya bagus ya. Saya nggak tahu kalau ternyata ada rebalancing. Kurang ajar ada rebalancing ternyata. Closing di 4690. 4690. Oke. Nah, 4690. Aduh. Ya seperti ini Fibonya. Fibonya seperti ini. 4690 eh boleh dibeli turun ke harga 4600 boleh di average down 45 4520 4440 gitu kan boleh average down. Ini closing di 4400 kalau turun kalau close di bawah 4360 ya berarti memang harus di cut loss dulu karena kemungkinan bearishnya ini masih panjang ya. Jadi ya siapa kemarin itu waktu ada sinyal ini siapa tahu bearishnya kan selesai gitu ya. Tapi ternyata kurang ajar dari balancing. Nah, yang sebelah sini, ini sinyal double apa candle break yang dua dua candle ya. Tapi harus closing ya harus ngebreak ke atas resisten ini. Tidak ada yang break ke atas resisten. Kemudian ini ada candle dominan bearish. Harus kalau misalkan dominan break berarti harus breakout ke atas sini. Ternyata malah breakdown ke bawah. Berarti sinyalnya bukan dominan break. Oke. Yang sebelah sini ini candle single break,
tapi dia harus breakout ke atas resisten. Resisten terdekat di sini. Ya ini apa candle putih terdekat di sini, berarti resistennya sebelah sini. Nah, ini nggak break ya. Di sini nggak ada break. Nah, eh yang jadi PR, yang jadi masalah itu memang pas waktu ini. Jadi ketika ini belum break, breaknya malah di sini. Nah, ini juga kondisinya memang mau nggak mau ya harus cut loss juga. Ini ketika breaknya di atas sini. Oke. Nah, ini kan break nih, candle ini kan nge-break ke atas resisten ini kan. Nah, jadi posisinya ketika udah nge-break, kemungkinan ada reversal, iya. Tapi ketika dia harus turun atau closing atau breakdown ke bawah 5350 ya udah cut loss saja. Karena kalau tidak begitu ya akan keseret makin dalam gitu. Kalau misalkan mau cek lagi di sebelah kiri, kirinya ini kan jauh sekali kan. Nah, ini ini filternya udah nggak? Ini taruh sini aja. Nah, kalau misalkan mau lihat data sebelah kiri pada saat mana sih? Nah, ini. Pada saat sinyalnya ini ada. Nah, data sebelah kiri ini menunjukkan di sini ada supply and demand. Apalagi yang sebelah sini, yang terakhir sekarang ini. Terakhir sekarang ini, nah ini di sini. Nah, ini area supply and demand yang juga lumayan kuat ya. Bisa kita gunakan sebagai apa area entry. Tapi kalau misalkan turun ke bawah berapa tadi yang 100% itu ya harus cut loss kalau closing di bawah 4360 gitu caranya. Untuk NCKL. Nah, ini misalkan NCKL. Nah, NCKL posisinya harus narik dari mana? Tariklah dari titik yang terbawah. Ini kan saham baru ya. Saham baru itu paling enak karena dia itu masih fresh. Nah, gampang. Ini candle single break, di break apa candle itemnya itu dimatikan oleh satu candle bullish. Kemudian ini ada candle ke apa? Karena ada karena sinyalnya itu adalah candle break, bukan dominan break, berarti harus break atas resisten yang sebelah kirinya. Ini resisten sebelah kiri berarti pakai candle ini untuk untuk acuannya. Berarti kita bisa tarik eh closing apa nolnya paling nggak bilangnya 100% aja lah ya. Closingnya di 895. Oke, berarti kita tarik ke 895. Yang bawah 750. Oke. Nah, sekarang kita akan kelihatan di sini. Untuk area pertama take profit 985 turun ke 100 kita bisa beli lagi, take profit lagi di 985 lagi. Nah, ini enaknya gini. Setelah take profit turun ke bawah sini. Jadi pertama pertama belinya kan ini kan sinyalnya kan ada di candle putih ya. Habis itu di keesokan harinya beli di harga 895, turun ke 860, beli lagi average lagi, turun ke 825, beli lagi average lagi, punya tiga barang. Dari sini yang 98 yang 895 itu ya, nyampe ke 161,8 bisa take profit. Turun ke bawah beli lagi bisa. Nyampe ke atas take profit lagi bisa. Sangat bisa sekali, kenapa tidak? Turun lagi ke bawah sini kan, ambil lagi bisa. Take profit lagi di atas sini bisa sekali. Turun lagi ke bawah sini, beli lagi, dapat di atas, jual lagi bisa. Nah, kemudian harga kan naik ya. Nah, di sini kan posisinya kan ada 261,8. Nah, posisinya take profit berikutnya di sini bisa. Turun ke bawah, kita mungkin belum dapat lagi barang 895 ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan nyampe 895 terus kapan terbangnya kan gitu. Untuk Astra yang tadi apakah ini kenapa stop ya? Apa karena marketnya lagi market eh lagi maintenance? Sepertinya lagi maintenance ya. Ya itulah nggak apa-apa. Kalau maintenance pakainya trading view aja lah. Khawatirnya datanya bukan data terbaru. Ini clear all drawing Astra. Oke, nah ini si Astranya. Tadi ada pertanyaan apakah sudah masuk titik entry? Ya sudah masuk 5750 boleh dibeli. Kalau misalkan saya suka di TradingView itu harganya apa? Vibonya bisa dikasih harga dan persentase. Di Yami Broker juga bisa sih.
5.500 cuman kalau di sini kan udah pas sama apa namanya fraksinya ya. 5675, 5575, 5500 boleh di average di bawah 5400 cut loss. Kalau closing di bawah 5400 gitu. Kalau oke kita buka era ya. Nah, ini adalah era. Sinyalnya sudah ada waktu di harga berapa ini ya? 338 apa? 34 100 malah 100-nya di 350. 350 average down 344, 338, 332. Nah, ini nggak dikasih average down malah ya. Jadi ketika ini initial break-nya adalah yang di sini, ini adalah dominant break. Nah, tapi saya nggak biasanya saya nggak pakai yang kayak gini jadi dominant break ya. Soalnya ini ada gap up sih. Saya nggak suka. Tapi ternyata malah naik ya udah. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mau nganggap yang apa namanya kejadian breakout ini sebagai dominant break boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, untuk si era ini take profitnya berapa? Ini ada 364, ada 388, di atasnya lagi ada 412, 428. Itu. Dan kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan di sebelah sini di 361, 423, ini sebelah kiri ini udah ada eh supply zone gitu. Apakah bisa sampai 361 atau 423 beneran? Nggak tahu. Tapi kalau nyampe ke sana kita bisa manfaatkan untuk take profit. Sama seperti saham cuan kan nggak ada yang tahu harganya bisa naik sampai ke atas ini kan. Tapi kalau misalkan kita tarik Fibonya ya, itu sebabnya kenapa saya suka saham baru karena dia masih fresh. Kalau mau tarik dari belakang, dari ya, nah ini anggap aja yang sebelah kanan belum terjadi. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada sinyal apa, misalkan. Ini kan naik-naik terus ya, terus habis itu turun. Kalau misalkan nggak ada sinyal apa-apa ya sudah nggak apa-apa. Kita bisa manfaatkan momen yang lain ketika dia ngedrop, ketika harga ngedrop. Nah, ini ada sinyal apa? Nah, di sebelah sini ini adalah hal yang cukup menarik. Ini di posisi awal sini ya, ini single break semua. Jadi maksudnya harus ngebreak ke atas resisten sebelah sini. Oke. Nah, kemudian kita akan pasang garis ya. Ini pasang low-nya di sini ya. Di sebelah sini ternyata harga nggak turun ke bawah 800, nggak closing di bawah 800 ya. Dan malah jadi di sini ada dominant break. Nah, ini ya lihat ya. Candle yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan candle kelima ini open di bawah 865, closing di atas 865. Ini dominant break. Ketika ada terjadi dominant break di sini, ini kita bisa manfaatkan sebagai satu titik entry. Mana sih Fibonya? Oh ini. Ini closing apa? Dari closing ke harga open. Oke, harga open, harga low, sorry. Dari harga closing ke harga low, kemudian di sini akan kelihatan eh di sini cuma dikasih 865 sedikit ya. Habis itu naik lagi ya. Nah, bagaimana cara kita kalau misalkan dari 423 ini tembus? Dari 423 ini tembus. Bagaimana cara extendnya? Extendnya adalah dari dominan break ini kita ubah ke CB1. Jadi kita pakai candle yang ngebreak resisten. Ngebreak resisten itu berarti candle yang ini kan resistennya, berarti ngebreaknya yang ini ya. Nah, oke. Berarti kita adjust Fibonya ke closing candle yang ini. Nah, kita akan kelihatan target berikutnya ada di sini. Nah, gitu. Kita bisa extend satu kali lagi, kita bisa extend satu kali lagi dari CB1 ke CB2. Jadi resisten yang di atasnya ini adalah yang ini, gitu. Jadi ini resistennya, nah di break oleh candle yang ini. Jadi kita bisa adjust satu kali lagi, total maksimal biasanya saya nge-adjust 2 kali aja sih. Untuk ngelihat target di atasnya itu di mana sih? Nah, 423. Nah, ini. Jadi ketika dia udah sampai 423, 2500 dia turun koreksi gitu. Habis koreksi ini, kita mau ambil sinyal lagi bisa. Bisa dari mana caranya? Ini kan bullish. Berarti kita tidak nganggap, tidak berekspektasi dia itu retracement-nya panjang, koreksinya dalam. Enggak, kita nggak anggap seperti itu karena dia bullish. Jadi koreksi pendek aja pun sebenarnya sudah boleh-boleh saja. Ini ada candle, ada sinyal candle break.
Berarti dia harus break ke atas resisten sebelah kirinya. Ya sudah, dari situ kita bisa tarik Fibonacci-nya dari atas ini sampai bawah. Nah, dari atas ini sampai bawah, kemudian dapat belinya di mana? 2470, habis itu turun ke 2360 boleh average down ya. 2240, 2130 boleh, tapi di bawah 2010 ya jangan disimpan lagi cut loss. Targetnya di berapa? Targetnya kebetulan ini sampai di 423,6. Nah, tembus dia. Dia tembus dalam satu kali candle ya. Kita mau extendnya ke berapa? Ke atas resisten dari putih ke hitam ini resistennya di mana? Di sini. Candle yang jadi acuan yang sebelah sini. Ya udah kita extend ke sini. Oke, nah sekarang targetnya di berapa? 423,6 ya. 423,6-nya ada di sini. Nah, berapa ini? Nah, ini di 5675 ini ya. Nah, ini 56, waduh, udah ada angkanya. 5650 berarti di sini, sebelah sini. Tambah ngebreak lagi ya udah itu bonus. Habis itu ada turun koreksi. Ini ada kayak doji, ini ada candle satu, dua, tiga. Ini adalah dominan break. Dominan break kita bisa tarik lagi Fibonya. Kita bisa tarik lagi Fibonya. eh tapi untuk yang kali ini nggak dapat barang karena besoknya langsung gap up gitu ceritanya. Berarti Vivo 100-nya yang di extend. Iya, dari harga closingnya ya. Kalau di sini sih 100, kalau di AMI Broker biasanya nol yang di atas. Nggak tahu saya salah setting atau gimana, tapi yang penting konsepnya ngerti lah ya. Yang di extend itu yang atasnya sini. Jadi titik bawahnya tetap sama. Itu cara untuk ngelihat targetnya kalau misalkan dia super bullish kayak gimana. Kayak misalkan contoh Bang Bukopin. Nah, Bang Bukopin ini kan udah turun dalam ya. Ini batas waktu saya untuk ngomong 1 jam. Di atas 1 jam hidung saya mampet. Nah, ini Bang Bukopin di sini kemarin udah ada sinyal, jadi 84 bisa average down di 79. Sekarang udah dapat barang 79 dan 84. Ini kalau misalkan naik ke 91 ya lumayan bisa take profit. Turun lagi ke 84 boleh beli lagi kayak gitu ceritanya. Itu untuk tektok-tektoknya kurang lebih seperti itu. Dan itu akan akan sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu terapkan di saham yang lagi turun dalam. Oke, terakhir satu saham terakhir yang turun dalam sahamnya apa ya? Satu saham terakhir yang turun dalam, turun membusuk lah. Tapi ini juga bisa dipakai untuk saham-saham yang blue chip ya. Misalkan, oh Ali mah udah naik, Ali udah naik. Ini turun membusuk turun dalam di sini ada dominan break habis itu ada tarik Fibonya. Nah, ini dominan break dapat di harga ntar 7225 turun ke 7150 beli average. Dapat barang dua itu take profit 74. Sekarang masih punya barang sisanya, take profit berikutnya 7675. Wih. Wah, Temas nih, Temas. Temas pernah berjaya pada masanya. Nah, ini kan turun dalam nih. Ambruk ya, turun dalam ya. Sekarang kita lihat apakah ada sinyal di sini. Kalau misalkan nggak ada, ya jangan diada-adakan. Tuh. Contoh di sini. Di sini apakah ada sinyal ini single break? Single break berarti artinya apa? Dia harus break ke atas resisten sebelumnya. Sekarang resisten berikutnya ini yang putih ini. Candle putih ini. Nah, sekarang ini kayak gini. Nah, kalau misalkan ada sinyal closing di bawah sini itu cut loss. Nah, ini cut lossnya. Habis itu turun lagi. Kita akan mencoba memancing di dasar laut lah ibaratnya bottom fishing. Ini ada sinyal candle break. Harus break ke atas resisten sebelah sini. Ini udah break. Ya udah kita bisa gunakan ini sebagai entry point. Nah, beli di 153, average down di 147, kemarin waktu 167 bisa take profit. Habis itu turun lagi 153, dapat lagi barang 147 gitu kan. Ya, siapa tahu balik 167 lagi bisa take profit lagi. Sesimpel itu cara pakainya, sesimpel itu. Hmm. Oke, terakhir Wood, sebelum kita sudahi sesi hari ini. Nah, ini Wood. Tapi apakah ada sinyal? Jawabannya belum ada. Kenapa belum ada? Ya, kita perbesar aja coba. Nah, ini. Coba kita lihat. Candle turun, candle turun, candle putih,
tapi turun lagi ke bawah habis itu ya memupuskan sinyal candle break atau dominant break. Habis itu candlenya seperti ini, oke. Ini, ini, ini masih closingnya masih sama, oke. Yang ini closingnya lebih rendah daripada yang sebelah sini. Berarti ini jadi patokan baru. Ini support yang lebih rendah lagi, oke. Ini support yang lebih rendah lagi. Dari sini tidak ada sinyal. Nah, dari sini tiba-tiba ada sinyal candle break. Nah, ini sinyal candle break, tapi dia harus ngebreak ke atas sini untuk jadi sinyal entry. Jadi harus ada yang closing di atas, ini berapa ini? 300. Harus ada yang closing di atas 300. Setelah dia closing di atas 300, asumsikan dia ada candle yang seperti kurang lebih ada candle seperti ini. Nah, misalkan seperti ini misalkan. Ya sudah, berarti kita akan tarik Fibonacci-nya dari yang closing di sini sampai ke low yang sebelah sini. Kenapa low sebelah sini? Ya karena ini adalah low terendah di klasternya dia. Gitu. Jadi kalau misalkan mau beli di average-nya 294, 290 ya boleh, nggak apa-apa. Asal tidak closing di bawah 284. Itu ceritanya cara pakainya kayak gitu. Dan eh oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga kita semua sehat selalu dan rezekinya banyak. Amin. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan kita diskusi di channelnya, di room Telegram Messengernya Cuan Community. Buka Telegram Messenger, search @Cuan Community. Di situ kita bisa saling diskusi. Teknik ini bisa digunakan untuk bottom fishing. Jadi saham yang lagi turun dalam bisa dimanfaatkan. Ada pertanyaan ini turun dari ilmu apa? Nggak tahu. Oh, namanya Fibo Musang. Kalau smart money konsep beda, tapi ini ceritanya Fibonacci. Itu gabungan dari smart money. Apa namanya? Saya akan gunakan gabungan antara SMC sama si Fibo ini untuk jadi trading style saya sehari-hari. Kayak yang tadi malam eh, trading gold, itu saya pakainya time frame H1. Sini saya pakai apa namanya? Market structure-nya di time frame H1. Kemudian di sini saya tarik Fibonya, jadi pada saat ada inducement gitu kan, saya tarik Fibonya dari sini ke sini, dapat di angka di 75, 50, ini dapat 50, dapat di 100, take profit 161. Karena bosnya itu berarti kan trennya lagi bullish, berarti retracement-nya saya tidak muluk-muluk, nggak muluk-muluk itunya, take profit 161, kemudian di sini ada sinyal lagi, eh apa namanya? Ada sinyal ini candle break lagi, berarti di sini, nah ini tipenya 75, 50, 25 di sini cuma dapat 75 sama 50. Take profit di 161, take profit di 161. Habis itu di sini dia ada sinyal candle break lagi, ada sinyal candle break, kemudian posisinya dia udah break candle putih resisten terdekat, berarti di sini acuannya ini di sini nolnya. Nah, dapat barang di 100%, ini di sini dapat barang di 75%, 50, 25-nya nggak dapat. Habis itu terbang. Take profit di 161, 261, 361, 423. Berikutnya apakah apa yang akan terjadi nanti ya tunggu aja koreksi, tunggu retracement lagi. Melihat ini inducementnya sebelah sini kemungkinan sih dia bakal naik dulu. Kalau dia naik dulu berarti di sini akan jadi inducement. Jadi ini kan low-nya ini low-nya di nah, ini kan kelihatan ini 265,86. Ini low-nya lebih rendah dari 265,86. Jadi di sini ada lower low. Jadi supaya ini jadi inducement ini harus naik dulu sedikit di atas 2075. Jadi untuk minggu depan kemungkinan masih akan naik sedikit supaya ini inducement jadi lebih naik. Kalau inducement di bawah terlalu dekat sama low valid biasanya jadi real chop. Kalau real chop berarti kan trennya berubah jadi bearish. Kurang lebih seperti itu. Membahas SMC ini SMC ini bukan satu eh, apa namanya? Bukan satu bahasan yang eh, cepat untuk disampaikan. Jadi biasanya untuk SMC ini saya itu hanya sampaikan secara full, secara lengkap untuk teman-teman yang mau private session sama saya gitu. Jadi
Untuk SMC ini sangat detail, jadi kelemahannya dia adalah cukup detail, tapi kelebihannya dia punya risk and reward ratio itu sangat tinggi. Dan dia itu sangat santai sekali untuk diterapkan dalam trading sehari-hari. Kalau misalkan pengen yang lebih cepat lagi ya pakai teknik yang Vibo ini itu juga bisa, tapi dia harus dikombinasikan dengan smart money concept supaya winning rasionya lebih tinggi lagi. Jadi nggak terus ada pola kita hajar, ada pola kita hajar ya. Kalau ada pola kita hajar, apa bedanya sama gambling? Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk private session, boleh langsung klik link saya s.id/bernardidz. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau private ya, s.id/bernardidz. Nanti apa yang ada apa yang akan didapatkan di sesi private itu yang jelas lebih private, jadi one to one, jadi nggak rame-rame kayak gini. Bisa tatap muka, bisa lewat Zoom webinar. Nanti juga saya akan menceritakan dengan modul. Jadi ada modulnya dan yang pasti akan lebih detail ya. Jadi walaupun sebenarnya nanti ketika jadi satu apa namanya gerakan itu satu movement, dia itu akan sangat mudah sekali untuk melihat kita strukturnya seperti apa. Dan ditambah dengan SOP-nya. Jadi kalau misalkan SOP itu maksudnya gini, kayak contohnya misalkan dia lagi bearish. Kalau misalkan ada bosnya di bawah, berarti kan lagi bearish. Kalau bosnya di bawah, berarti kan cenderung kita ngambil sinyal yang untuk eh, follow the trend yang sell ya. Nah, kalau misalkan seperti ini muncul katakanlah di sini ada dominant break. Nah, dengan kemunculan sinyal candle dominant break di sini, kita akan membuka peluang untuk dia itu jadi FTT, follow the trend untuk jadi bullish. Ketika sudah terjadi real shock di sini, perubahan tren dari yang tadinya bearish menjadi bullish, ketika harga turun, turunnya ini kita bisa manfaatkan eh, sinyal yang ada di sini untuk apa namanya? Buy on weakness. Jadi pasang buy limit di 1969, 1965 gini kan. Dapatnya berapa ya udah segitu. Nanti take profitnya di 161, 261 atau bahkan 361 karena sudah berubah jadi bullish gitu. Intinya untuk yang private session ini akan lebih detail lagi sih, kurang lebih seperti itu. Dan nggak pakai indikator. Indikator saya pakainya cuma di saham aja, tapi kalau di kondisi ini saya nggak pakai indikator. Price action only gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Terima kasih untuk bergabung di sesi ini. Kita akan mulai bimbel lagi di tahun depan. Jadi ini juga kesempatan saya untuk mengucapkan Selamat Natal, Tahun Baru, Happy New Year untuk Bapak Ibu, teman-teman. Terus kemudian kita ketemu lagi di tahun depan Bimbel Cuan berikutnya. Terima kasih. Dadah.